Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Sekuntum bunga yang layu. Seorang pendeta setengah tua datang ke satu rumah sakit. Dia bermaksud membesuk seorang anak muda jemaatnya yang dalam 3 bulan terakhir terkena kanker yang begitu ganas. Yang aneh adalah dia membawa sekuntum bunga yang sudah layu. Ketika Bapak Pendeta datang, sang pemuda senang. Pendetanya berkunjung kembali. Lalu pendeta itu meletakkan bunganya dan ngobrol-ngobrol dengan sang pemuda itu. Dia menghibur pemuda itu yang dalam 3 bulan, tubuh yang maco, paras yang ganteng itu terkuras habis. Tinggal kulit dan tulang akibat sel-sel kanker ganas dalam tubuh pemuda itu. Berkali-kali sang pemuda itu berkata, Pak Pendeta, kalau Tuhan menyembuhkan saya akan melayani Tuhan. Saya akan mempersembahkan tubuh saya sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Sang pendeta kemudian tertawa, tersenyum, dan berkata, saya doakan ya. Setelah ngobrol sana-sini, sang pendeta kemudian berkata, saya pamit pulang dulu ya. Ayo kita berdoa. Setelah selesai berdoa, sang pendeta pun pamit pulang dan melangkah keluar dari kamar pemuda tersebut. Baru beberapa langkah Bapak Pendeta melangkah, terdengar teriakan lirih dari sang pemuda tersebut. Pak Pendeta, Pak Pendeta, Pak Pendeta. Pak Pendeta pun menoleh, masuk kembali ke ruangan kamar sang pemuda dan bertanya, ada apa anak muda? Sang pemuda tersebut pun menjawab, bolehkah saya bertanya ke Bapak Pendeta? Sekali lagi sang pendeta menjawab, mau tanya apa nak? Tadi Bapak Pendeta datang, saya bingung. Kenapa kali ini Bapak Pendeta datang dengan membawa sekuntum bunga yang sudah layu? Kata pemuda tersebut. Kenapa Pak? Bapak Pendetanya pun tersenyum dan berkata, bolehkah saya duduk kembali? Oh, silakan Pak, jawab pemuda tersebut dengan suara yang lemah. Waktu Pak Pendeta itu menatap sang pemuda dan berkata, bolehkah aku berterus terang padamu, hai anak muda? Terus teranglah Pak Pendeta, jawab pemuda itu. Jangan ada apa-apa di antara kita. Aku senang dengan keterus-terangan Bapak. Lalu kemudian pendeta itu berkata, Nak, ingatkah setahun yang lalu waktu Ibu Pendeta mendekati kamu dan berkata, anak-anak remaja membutuhkan pembimbing kelompok kecil. Maukah engkau membimbingnya? Kemudian engkau menjawab ketika itu, waduh Bu Pendeta, saya masih sibuk dengan kuliah. Setelah kamu masuk masa skripsi, ingatkah engkau? Teman-temanmu di pemuda berkata, jadilah ketua komisi pemuda. Engkau yang paling berkarisma. Lagi-lagi engkau menolak dan berkata, saya masih skripsi, betul. Itu yang kau katakan? Ingatkah engkau setengah tahun yang lalu ketika aku datang kepadamu? Pimpinlah kor di gereja kita. Yang konduktornya sudah pindah ke kota lain. Engkau yang berbakat,
Tapi engkau jawab apa saat itu? Maaf, sekarang saya sedang bekerja. Engkau selalu menolak, bukan? Tetapi setelah engkau kena kanker, dan beberapa kali aku datang besuk, berkali-kali pula engkau berkata, Pak Pendeta, tolong doakan saya. Kalau Tuhan menyembuhkan saya ingin mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan. Hai anak muda, dengarkan aku. Engkau sedang memberikan Tuhan sekuntum bunga yang sudah mulai layu. Apakah kau pikir Tuhan hanya layak menerima sekuntum bungamu yang sudah layu? Pemuda itu terdiam, tertunduk, dan mulai menangis. Air matanya mengalir keras, sekeras-kerasnya kalimat dari perkataan pendeta yang tadi tapi benar adanya. Bukankah banyak orang yang mengaku Kristen? Mungkin saya, saudara, keluarga, anak cucu kita seperti pemuda tersebut di atas. Kita sering berjanji jika Tuhan menyembuhkan, kita mau menjadi pelayan Tuhan, mau mempersembahkan waktu dan hidup kita untuk melayani Tuhan. Tapi saat seperti itu kita sedang memberikan sekuntum bunga yang telah layu. Tubuh yang sisa bagi Allah, pencipta dan penebus kita. Pengemiskah Allah? Pengamen di tengah jalankah Allah? Selayak itukah dia diberi sisa tubuh, waktu, kesehatan yang mendekati sisa-sisa akhir? Di mana masa ketika saya dan engkau masih perkasa, sehat, berjaya, hidup berkelimpahan? Di manakah kita? Masa itu mungkin kita sibuk dengan ambisi pribadi kita, bisnis kita, anak, keluarga kita, keinginan diri kita sendiri. Jujurlah, banyak di antara kita yang seperti itu, bukan? Ketika diminta dan ada kesempatan untuk melayani, dia selalu berkata, ntar ya, nanti ya. Sampai kapan entar dan nantinya? Kapan nantinya? Kapan nantinya? Kapan nantinya? Setelah alat pacu jantung ditanamkan di dalam tubuh kita kah? Setelah selang-selang infus menuju di beberapa bagian tubuh kita? Kapan nantinya? Setelah kena stroke, lalu berkata, Tuhan, pakailah aku. Sekarang giliran Tuhan berkata, nanti dulu. Kau kira aku cuma layak menerima barang bekas, barang sisa? Engkau sedang memberi aku sekuntum bunga yang layu. Betapa tidak tahu dirinya saya dan saudara, beserta keluarga kita, tidak tahu diri. Siapakah yang merajut kita sewaktu di dalam kandungan orang tua kita? Siapakah yang selalu menjaga, menopang dari segala mara bahaya? Pada saat kita duduk, berdiri, makan, tidur, bahkan berkendaraan ataupun berpergian dengan aman? Tuhan. Siapa yang menuntun masa kecil sampai berhasil seperti saat ini? Tuhan. Siapa yang menyembuhkan sakit penyakit kita ataupun keluarga kita? Tuhan. Yang paling penting, siapakah yang menebus kita dari dosa dan hukuman kekal? Tuhan Allah. Lalu tidak layakkah jika Dia meminta dari kita tubuh yang sehat, masa yang paling produktif, gemilang dalam periode kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan, sekaligus dupa yang harum di hadapan Allah? Puji Tuhan. Tentu banyak anak-anak Allah yang ketika berjaya, tubuh yang sehat, juga sejak muda bahkan dari kecil sudah memberikan diri bagi pekerjaan Allah. Bahkan sejak dari tubuh yang sehat, kuat, sampai ketika tubuh lemah karena sakit penyakit pun masih tetap melayani dan bekerja hidup bagi Allah. Saksi-saksi iman yang menguatkan. Tapi bagi kita yang belum sempat, saksi-saksi iman di atas, mari di hari ke-15 tahun ini, di mana kita semua tidak tahu kapan kita harus berhenti. Mungkin banyak di antara kita yang saat ini sedang berusia di atas angka 30,
40, bahkan 50. Ibarat dalam sepak bola, babak pertama mungkin sudah terlewati dengan diisi segala ambisi keinginan pribadi. Saat ini masuk atau baru masuk babak kedua. Masih ada kesempatan dan waktu untuk berbalik arah. Hidup untuk melayani Dia. Jika sudah lama meninggalkan Dia, mari kembalilah cintai Dia lagi. Bagi yang di dalam periode extra time 2 kali 15 menit pun, jika tubuh hidup kita masih sehat berjaya, mari berikanlah untuk Tuhan Allah. Jangan tunggu injury time. Mungkin sudah masuk dalam kategori sekuntum bunga yang sudah layu. Tuhan, terima kasih. Kalau hari ini Engkau masih memberi kami kesehatan, tubuh yang baik, pekerjaan yang baik, karir yang baik. Kami boleh memberikan hidup kami, diri kami untuk melayani Engkau. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, biar kami boleh melayani. Tolong kami ya Tuhan. Engkau yang tahu isi hati kami. Kami berdoa memohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kiranya ilustrasi renungan ini boleh menolong dan mengingat-ingatkan kita. Bunga yang layukah yang kita berikan kepada Tuhan? Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.